Yang pertama ada pengertian drama. Drama merupakan genre atau jenis karya sastra yang menggambarkan kehidupan manusia dengan gerak. Drama menggambarkan realita kehidupan, watak, serta tingkah laku manusia melalui peran dan dialog yang dipentaskan. Yang selanjutnya ada unsur-unsur yang terdapat dalam drama. Yang pertama ada penokohan, yang kedua ada tokoh, ketiga tema, keempat alur, kelima diksi, keenam dialog, ketujuh perlengkapan, dan kedelapan konflik. Nah, pada kesempatan kali ini saya hanya akan menjelaskan tentang alur dalam cerita drama saja. Yang A, ada pengertian alur cerita. Ada beberapa tokoh yang mencetuskan tentang pengertian alur drama cerita, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, menurut Wahyudi Siswanto pada tahun 2008, alur adalah rangkaian cerita yang dibentuk oleh tahapan-tahapan peristiwa sehingga menjalin sebuah cerita yang dihadirkan oleh para pelaku dalam suatu cerita. Yang kedua, ada Aminuddin pada tahun 2004 nomor 83. Alur atau plot adalah kesinambungan dari sebuah jalan cerita. Urutan cerita dapat tersusun secara sistematis atas urutan waktu, peristiwa, atau kejadian dari sebab dan akibat. Yang ketiga ada Haryanto pada tahun 2000 nomor 39. Alur merupakan jalan cerita atau urut-urutan peristiwa dalam drama dari awal sampai akhir. Nah, dari pendapat beberapa ahli tersebut dapat kita simpulkan bahwa pengertian alur adalah jalan cerita atau rangkaian cerita yang dibentuk oleh tahapan-tahapan dari awal sampai akhir drama. Yang selanjutnya yaitu jenis-jenis alur cerita drama. Nah, di sini terdapat beberapa jenis alur yang dikelompokkan dari berbagai kriterianya. Yang pertama yaitu menurut Haryanto pada tahun 2000 nomor 39 berdasarkan urutan waktu. Yang pertama ada alur maju. Alur maju atau disebut juga dengan alur kronologis, alur lurus atau alur progresif. Peristiwa-peristiwa ditampilkan secara kronologis, maju secara runtut dari awal tahap, tengah hingga akhir. Yang kedua atau yang B, alur mundur. Alur mundur atau disebut juga alur tak kronologis, sorot balik, refresif atau flashback. Peristiwa-peristiwa ditampilkan dari tahap akhir atau tengah dan baru kemudian tahap awalnya. Yang kedua, menurut Haryanto pada tahun 2000 nomor 39, berdasarkan kriteria jumlah alur terdiri dari yang A, alur tunggal. Alur tunggal adalah alur yang hanya menampilkan tokoh protagonis. Cerita hanya mengikuti perjalanan hidup tersebut. Yang B ada alur jamak. Alur jamak adalah cerita drama yang menampilkan lebih dari satu tokoh protagonis. Perjalanan hidup tiap tokoh ditampilkan. Yang ketiga, menurut Haryanto pada tahun 2000 nomor 39, berdasarkan kriteria hubungan antara peristiwa, alur terdiri dari A. Alur erat. Alur erat atau disebut juga alur ketat atau padat. Dalam drama yang beralur cepat, susul-menyusul, setiap bagian terasa penting dan menentukan. Yang B. Alur longgar. Alur longgar berbanding terbalik dengan alur ketat. Hubungan antar peristiwanya longgar, tersajikan secara lambat, dan diselingi berbagai peristiwa tambahan. Pembaca atau penonton dapat mengabaikan atau meninggalkan adegan tertentu yang berkepanjangan dengan tanpa kehilangan alur utama cerita. Yang keempat, menurut Haryanto, berdasarkan kriteria cara pengakhirannya, alur terdiri dari A. Alur tertutup, yaitu alur penampilan kisahnya diakhiri dengan kepastian atau secara jelas. Yang B. Ada alur terbuka, yaitu alur yang penampilan kisahnya diakhiri secara tidak pasti, tidak jelas, serba mungkin, jadi akhir ceritanya diserahkan kepada imajinasi penonton atau pembaca. Yang kelima, menurut Kamus Istilah Sastra, terdapat alur yang terdiri dari A. Alur bawahan, yaitu alur kedua atau tambahan yang disusupkan di sela-sela bagian alur utama sebagai variasi. Alur bawahan merupakan lakuan tersendiri tetapi yang masih ada hubungannya dengan alur utama. Ada kalanya alur bawahan ini dimaksudkan untuk menimbulkan kontras, ada kalanya sejalan dengan alur utama. Yang B. Alur erat atau ketat, yaitu jalinan peristiwa yang sangat padu di dalam satu karya sastra. Kalau salah satu peristiwa ditiadakan, keutuhan cerita akan terganggu. Yang C. Yaitu tahap-tahap alur cerita drama.
Yang A yaitu ada tahap eksposisi atau perkenalan. Dalam tahap ini, pengarang memperkenalkan para tokoh dan memberikan gambaran peristiwa yang akan terjadi. Eksposisi sering disebut sebagai paparan. Eksposisi adalah bagian karya sastra drama yang berisi keterangan mengenai tokoh serta latar. Biasanya eksposisi terletak pada bagian awal. Yang B, ada tahap konflik awal. Pada tahap ini, tokoh mulai terlibat persoalan dengan tokoh lain, baik secara individu maupun kelompok. Biasanya, konflik ini merupakan titik tolak untuk membangun konflik lain yang lebih panas. Yang selanjutnya yaitu tahap komplikasi. Nah, pada tahap ini, tokoh terlibat persoalan yang lebih serius, baik dengan tokoh yang telah berkonflik sebelumnya atau dengan orang lain, sehingga konflik semakin menajam. Masing-masing tokoh makin memperlihatkan keinginan atau tujuan yang hendak dicapai. Yang D yaitu ada tahap konflik. Konflik menajam bergerak ke arah puncak. Masing-masing tokoh memberikan pilihan atau tawaran jalan keluar. Tokoh jahat dan tokoh baik sama-sama berusaha menanggapi keinginannya. Untuk itu, masing-masing tokoh dapat memanfaatkan tokoh lain memihak kepadanya. Tokoh baik lebih menyukai jalan keluar yang menenangkan tujuannya. Sebaliknya, tokoh jahat akan memilih penyelesaian yang sesuai keinginan dirinya sendiri. Yang E ada tahap anti klimaks atau penurunan laku. Pada tahap ini konflik mulai mereda. Masing-masing tokoh menempuh penyelesaian yang diputuskan masing-masing dengan atau tanpa kesepakatan. Yang F ada tahap penyelesaian atau ending. Jika penulis naskah menghendaki tema untuk mengedepankan kebaikan, lazimnya tokoh antagonis akan mengalami kekalahan. Akan tetapi jika pengarang ingin menunjukkan bahwa sebuah kebaikan itu mudah diraih, maka biasanya tokoh baik diletakkan pada posisi menang. Yang selanjutnya yaitu ada menemukan tema dalam sebuah drama. Setelah menyelesaikan seluruh adegan dan dialog antar pelaku dalam pementasan drama, kita akan dapat menemukan tema dalam drama itu. Kita harus menyimpulkannya dari keseluruhan adegan dan dialog yang ditampilkan. Walaupun tema dalam drama itu cenderung abstrak, kita dapat menunjukkan tema dengan menunjukkan bukti atau alasan yang terdapat dalam cerita. Bukti-bukti itu dapat ditemukan dalam narasi pengarang, antar pelaku, atau adegan rangkaian adegan yang saling terkait. Drama merupakan karya fiksi yang dinyatakan dalam bentuk dialog. Kalimat-kalimat yang tersaji di dalamnya hampir semuanya berupa dialog atau tuturan langsung para tokohnya. Ada kalimat tidak langsung yang terdapat pada bagian prolog dan epilognya. Pada bagian prolog dan epilog digunakan kata ganti ketiga. Jika melibatkan banyak pelaku, kata ganti yang lazim digunakan adalah mereka. Sedangkan dalam bagian dialognya, kata ganti yang digunakan adalah kata ganti orang pertama dan kedua. Di samping itu digunakan juga kata-kata sapaan. Kata-kata ganti yang dimaksud adalah saya, kami, kita, dan Anda. Adapun kata sapaannya bisa seperti nyonya, tuan, pembela, ayah, dan lain-lain. Dialog dalam teks drama sering kali menggunakan kosakata percakapan seperti oh, ya, aduh, sih, dan dong. Di dalamnya banyak ditemukan kata-kata yang tidak baku dan kalimat-kalimat seru, Tuhan, dan kalimat pertanyaan, seperti contoh yang sudah saya cantumkan. Nah, yang selanjutnya yaitu ada ciri-ciri kebahasaan di dalam sebuah drama. Yang pertama, banyak menggunakan kata yang menyatakan urutan waktu, konjungsi kronologis. Contoh, sebelum, sekarang, setelah itu, mula-mula, dan kemudian. Yang kedua, banyak menggunakan kata kerja yang menggambarkan suatu peristiwa yang terjadi, seperti menyuruh, menobatkan, menyingkirkan, menghadap, dan beristirahat. Ketiga, banyak menggunakan kata kerja yang menyatakan sesuatu yang dipikirkan atau dirasakan oleh tokoh. Contoh, merasakan, menginginkan, mengharapkan, mendambakan, dan mengalami. Yang keempat, menggunakan kata-kata sifat untuk menggambarkan tokoh, tempat, atau suasana. Kata-kata yang dimaksud misalnya tapi, bersih, baik, gagah, dan kuat.